Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Said Asadi, NIM 202111299, mata kuliah Ushul Fiqh. Saya di sini akan menjelaskan tugas saya tentang ta'arudz al-adilah. 1. Pengertian ta'arudz al-adilah. Menurut Abdul Wahab Khalaf, secara bahasa ta'arudz berarti bertentangannya suatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah, ta'arudz adalah bertentangnya suatu hukum dengan hukum yang lain yang menghendaki sebuah ketetapan yang sama pada satu waktu. 2. Menurut Profesor Dr. Haji Amir Syafiuddin, ta'arudz memiliki samaan dengan arti ta'adul dan takabul. Menurutnya, ta'arudz atau pembenturan antar dalil hukum adalah saling berlawannya dua dalil hukum yang salah satu di antara dua dalil itu menafikan hukum yang ditunjuk oleh dalil lainnya. Yang ketiga, ahli Hasbullah mendefinisikan ta'arudz dengan sebuah dalil yang sama martabat sahabatnya, mengandung ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan dalil yang lain. 4. Menurut bahasa, arudz berarti takabul dan ta'manu atau bertentangan dan sulitnya. Pertemuan ulama usul mengartikan ta'arud itu sebagai dalil yang masing-masing menghendaki hukum di waktu yang sama terhadap satu kejadian yang menyalahi hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lain. Menurut bahasa Arab, pertentangan atau kontradiksi disebut juga ta'arud, berarti ketidakpaduan satu dengan yang lainnya atau tidak kecocokan satu dengan yang lainnya. Hal ini berarti secara etimologi berarti salah satu dari dua dalil menghendaki hukum yang berbeda dari hukum yang dihendaki dalil lain. Surat Al-Juhaili 2003b 451. Contoh ta'arudz al-adilah dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 6, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dalam satu qiraat dibaca wa arjulakum, sehingga ada ulama yang berpendapat bahwa kaki itu wajib dibasuh ketika berwudu. Namun dalam qiraat lain dibaca wa arjulikum, sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa kaki itu cukup disapu saja ketika berwudu. Begitu juga status mani yang menempel di kain. Dalam sebuah hadis Nabi berkata bahwa mani itu sama hukumnya dengan lendir hidung dan air liur. Namun di pihak lain ada lagi hadis yang menyatakan bahwa kain perlu dicuci dari 5 hal: kencing, berak, darah, muntah, dan mani. Macam-macam ta'arudz. 1. Ta'arudz antara Al-Quran dengan Al-Quran. 2. Ta'arudz antara sunnah dengan sunnah. 3. Ta'arudz antara sunnah dengan qiyas. 4. Ta'arudz antara qiyas dengan qiyas. 2. Cara mengatasi ta'arudz al-adilah. 1. Metode Hanifiyah dalam memecahkan ta'arudz. Menurut Hanifiyah, ta'arudz mungkin terjadi di antara dalil-dalil syar'i ataupun di antara dalil-dalil lain yang tidak syar'i. Jika yang terjadi adalah ta'arudz di antara dua dalil syar'i, maka seorang mujtahid harus menempuh langkah berikut secara berurutan. Yang pertama, nasak. Di sini seorang mujtahid dituntut untuk mencari sejarah dari dua dalil syar'i tersebut. Apabila dapat diketahui secara pasti mana dalil yang lebih dulu datang dan mana yang terakhir datang, maka dilakukan voting bahwa dalil yang datang belakangan itu menasak dalil yang datang lebih dulu. Yang kedua, tarjih al-Barzanji menjelaskan di saat mujtahid tidak mengetahui sejarah dari dua dalil yang saling kontradiktif, maka selanjutnya dilakukan pentarjihan jika memungkinkan dengan beberapa metode tarjih yang akan saya jelaskan pada pembahasan berikutnya, seperti mentarjihkan dalil yang muhakam dan mengakhirkan dalil yang mufassar, mentarjihkan ibarat dan mengakhirkan isyarat. Yang ketiga, al-jam'u wa at-taufiq atau metode kompromi. Apabila kesulitan untuk dilakukan pentarjihan, maka seorang
mujtahid beralih ke metode berikutnya, yaitu metode kompromi di antara dua dalil, sebab mengamalkan dua dalil yang berbenturan itu lebih baik daripada meninggalkan keduanya. Sedangkan cara-cara kompromi sebagaimana disebutkan dalam kitab Musallam Subut dan lainnya adalah dengan mengamati karakter dua dalil yang ada. 2. Metode Syafi'iyah dalam mengurai ta'arud. Az-Zuhaili menjelaskan mengenai pendapat Syafi'iyah terkait apabila terjadi ta'arud di antara dua qiyas. Pembahasan ini secara detail juga dibicarakan oleh Al-Qudari. Langkah yang dapat ditempuh mujtahid adalah mentarij salah satu qiyas tersebut dengan standar-standar pentarjihan sebagaimana yang akan saya jelaskan selanjutnya. Adapun apabila ada dua nas yang saling bertentangan menurut pandangan zahir mujtahid, maka menurut Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah wajib bagi mujtahid untuk mencari solusi dan berijtihad sesuai urutan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kompromi antar dalil yang kontradiktif dengan cara yang bisa diterima. Langkah yang pertama ini perlu mendapat perhatian mengingat bahwa jika memungkinkan dilakukan kompromi meski dengan sebagian cara, maka mengamalkan kedua dalil tersebut hukumnya menjadi sebuah keharusan dan tidak boleh melakukan farji, sebab mengamalkan dua dalil yang bertentangan itu lebih baik daripada meninggalkan keduanya atau mengunggulkan salah satu dalil dan mengalahkan dalil yang lain. Yang kedua, mentarij di antara dua dalil dengan salah satu perangkat tarjih bagaimana yang akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya, dan saya telah menjelaskan sebagian perangkat tarjih yang dimaksud pada saat memaparkan metode penyelesaian ta'arud, sehingga secara mujtahid dituntut untuk mengamalkan dalil yang paling kuat menurut hasil pencariannya. Yang ketiga, menasak salah satu dalil apabila dengan cara tarjih kedua dalil itu tidak dapat dilakukan maka cara ketiga yang ditempuh adalah dengan membatalkan salah satu hukum yang dikandung kedua dalil tersebut, dengan syarat harus diketahui mana dalil yang pertama kali datang dan mana yang datang kemudian. Dalil yang datang kemudian inilah yang diambil dan diamalkan. Yang keempat, menggugurkan kedua dalil yang kontradiksi. Apabila cara-cara di atas sulit ditempuh, jadi kedua dalil tidak diamalkan, akan tetapi mengamalkan dalil selain keduanya, seperti sebuah peristiwa yang tidak ada nasnya misalnya, tetapi metode keempat ini tidak pernah terjadi. 3. Amkas, mutlak, muqayyad, dan nasak mansuk. Am dan kas. Am adalah lafal yang menghabiskan atau mencakup segala apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasan. Adapun macam-macam am ada 3. 1. Am yang tetap dalam umumannya. Am ini tidak mengandung kekhususan seperti dalam surat Al-Kahfi ayat 49. 2. Am yang dimaksud khusus seperti dalam surat Al-Imran ayat 173. 3. Am yang dikhususkan. Am macam ini banyak ditemukan dalam Al-Quran, misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Sedangkan kas adalah lawan dari kata am, karena ia tidak menghabiskan semua apa yang pantas baginya tanpa pembatasan. Taksis adalah mengeluarkan sebagian apa yang dicakup lafadz am. Mutlak, muqayyad. Mutlak adalah lafadz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa sesuatu tayyid atau membatas, jadi ia hanya menunjukkan pada satu individu, tidak tertentu dari hakikat tersebut. Lafadz mutlak ini pada umumnya berbentuk lafadz nakirah dalam konteks kalimat positif. Oleh karena itu, sebagian ulama usul mendefinisikan mutlak dengan suatu ungkapan tentang isim nakirah dalam konteks positif, sedangkan muqayyad adalah lafadz yang menunjukkan suatu hakikat dengan qaid atau batasan. 9. Para fuqaha telah bersepakat bahwa jika ada lafadz mutlak yang hukum dan objeknya sama dengan lafadz yang muqayyad, maka pengertian lafadz yang mutlak
tersebut disesuaikan dengan lafadz yang muqayyad. Para ulama telah bersepakat bahwa apabila ada lafadz mutlak mempunyai perbedaan hukum dengan lafadz yang muqayyad, maka pengertian lafadz yang mutlak tidak dapat disesuaikan dengan lafadz yang muqayyad, meskipun keduanya mempunyai sebab yang sama, kecuali apabila ada indikasi atau qarinah atau dalil yang tersendiri. Nasak mansuki. Nasak menurut bahasa digunakan untuk arti izalah atau menghilangkan. Kata nasak juga digunakan untuk makna memindahkan suatu dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan menurut istilah, nasak ialah mengangkat atau menghapuskan hukum syarak dengan dalil hukum syarak yang lain. Nasak dibagi menjadi dua. Nasak syarih ialah nasak yang menyatakan dengan jelas bahwa hukum yang dimansuk telah habis masa berlakunya. Kedua, nasak dimi ialah mengganti salah satu dari dua nas yang saling berlawanan dan keduanya tidak dapat dikompromikan. Kaidah usul tasriyah dan usul lugawiyah. Kaidah usul tasriyah. Kaidah tasriyah adalah kaidah yang bertalian dengan tujuan dan dasar-dasar syarak dalam menetapkan hukum. Kaidah-kaidah itu dipetik setelah mulai penelitian terhadap hukum syariat serta hikmahnya, beserta sebab-sebab syariah suatu hukum dan prinsip berserta jiwa atau hakikat syariat itu sendiri. Perlu dicatat bahwa prinsip utama dari kaidah-kaidah tasriyah adalah berkisar upaya untuk memelihara jiwa syariat Islam dalam menetapkan hukum untuk mewujudkan keadilan, kebenaran, persamaan, dan lain sebagainya. Kaidah usul lugawiyah yang dimaksud adalah kaidah yang dirumuskan oleh para ulama berkaitan dengan maksud dan tujuan ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang lazim digunakan oleh bangsa Arab itu sendiri, baik yang terdapat dalam ungkapan-ungkapan sastra seperti syair, prosa, dan lain sebagainya. Artinya nas-nas Al-Quran dan hadis adalah bahasa Arab. Untuk memahami hukum-hukum yang terkandung di kedua nas tersebut secara sempurna dan benar, para ulama merasa perlu untuk memperhatikan dan melakukan penelitian tentang uslub atau gaya bahasa Arab tersebut serta meneliti cara penunjukan lafadz nas kepada arti yang ditujunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.